Hai dunia, hai everything, hai everyone. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat karena aku hari ini agak sedikit tidak fit. Kayak aku tuh sakit dari minggu lalu deh kayaknya. Kayak gak enak badan gitu. Terus demam, terus udah kita cek per covidan segala macam gak ada. Gue gak tahu nih covid tuh masih ada gak sih? Udah antigen tiap hari, terus PCR, kok apa namanya nggak ada apa-apa gitu ya. Terus kayaknya ya sebagai orang yang alergi banget gitu, gue tuh curiga nih gara-gara cuaca sih atau gara-gara polusi gitu. Karena gue itu cuman pilek atau batuk di beberapa tempat aja. Kayak kalau pokoknya nggak di semua tempat gue tuh mengalami keluhan gitu. Anyways, gue mau menyapa dulu teman-teman semuanya yang ada di sini. Udah keburu curhat-curhatan deh tentang diri sendiri. Jadi sambil memberitahukan ini adalah episode yang sepertinya akan menjadi episode perpisahan, tapi semoga nanti kedepannya kalau emang berjodoh akan ada 100% sehat lagi. Semoga sama dokter Andira lagi. Tapi kita cari tahu dulu ya gimana nih prosesinya nanti. By the way, maafin ya kalau misalkan aku tuh agak-agak kayak batuk gitu loh, karena apa tuh namanya nggak tahu. Pokoknya ini udah kita cek, udah sampai apa ya? Udah PCR, udah antigen. Antigennya tuh per 2 hari loh. Maafin dong, tunggu kasih gue 1 menit. ah Terus si apa nih namanya, nggak dinyatakan covid gitu. Ini tuh kayaknya gara-gara cuaca. Guys maafin ya, gue kayaknya bener-bener lagi sakit banget gitu. Sedih deh, minum dulu deh. Eh, mm. Gue bisa ngeliat muka gue sendiri kayak bener-bener kesakitan gitu loh. Kayak jadi minggu lalu gue tuh sampai akhirnya bed rest tuh dari hari Kamis. Karena di minggu ini kerjaan gue dari hari Senin sampai Minggu nggak pernah akan kosong. Kerjaannya semua itu dari jam 7 pagi udah giat. Terus gue kayak mikir, ini sambil karena sesi episode yang perpisahan juga, gue sambil cerita-cerita kali ya. Di hari Kamis lalu, sorry Rabu malah, gue nggak enak badan banget. Ini even sampai sekarang aja menurut gue, sorry, gue masih keringet dingin gitu. Kayak masih ada keringet dingin gitu. Terus gue memutuskan untuk dari hari Kamis, untungnya banget Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lalu tuh gue bisa kosong gitu loh, bisa meetingnya dari rumah. Akhirnya gue nggak kemana-mana tuh dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari gue bed rest. Di infus, lihat nih, kalau ngelihat ini tuh agak biru gitu, kelihatan gak sih? Ini di infus di rumah. Terus antigen, PCR semuanya gak kenapa-napa gitu. Kayaknya tuh emang bener-bener karena cuaca dan polusi parah banget deh. Karena gue tuh merasa keluhan ini tuh keluhan saluran pernafasan gitu loh, yang apa sih namanya, ya bener-bener bersin sama batuk. Dan nggak selalu muncul. Kayak misalkan nih kan gue hari ini datang ke sini pakai ojek gitu kan. Ya udah gue jadi batuk gara-gara gue kepapar polusi udara di jalanan dan segala macam gitu. Jadi gue nggak tahu ya gimana keadaannya soal polusi udara ini. Gue juga concern dan kepikiran gitu. Tapi intinya sekalian cerita dikit. Pokoknya dari hari Kamis lalu tuh gue udah bed rest. Hari Senin kemarin gue langsung berkegiatan lagi dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Itu juga nyetir sendiri, jadi pulang ke rumah, baru nyampe rumah tuh kayak jam 12 malam.
hari ini gue ada kegiatan dari jam 8 pagi. Ada jeda 2 jam kosong, tadi gue tidur dulu, langsung gue berangkat ke sini. Terus besok pagi ada lagi. Jadi melihat situasi dan padatnya jadwal, gue tuh selalu mikir, gila ya, investasi kesehatan dan menjaga kesehatan tuh mahal sekali, teman-teman semuanya. Gue juga sebagai dokter, gue tuh selalu merasa kayak malu gitu kalau misalkan, ih kok dokter ahli nutrisi segala macam nggak bisa jaga badan sendiri sih gitu. Gue tuh di tengah padatnya jadwal, gue bersyukur alhamdulillah gitu, kayak ih jadwal gue padat juga ya. Tapi di lain sisi gue selalu mikir, ih kok gue nggak bisa jaga badan gue sendiri sih. Maksud gue artinya gue nggak boleh kalah sama banyaknya kegiatan gitu. Kayak kalau misalkan kegiatan gue makin banyak, bukannya berarti gue makin gak bisa perform dong. Malah harusnya gue semakin bisa produktif. Tapi gimana caranya bisa beriringan berkegiatan banyak tapi energi dan stamina gue tuh juga tetap prima. Akhirnya gue mengevaluasi diri, gue kenapa ya kok cenderung gampang sakit. Satu, gue memang punya alergi. Kedua, dari faktor lingkungan, gue memang kayaknya bener-bener alergi sama si polusi ini. Jadi di masa-masa udara lagi gak sehat kayak gini, gue sangat terdampak. Tiga, gue itu sering telat makan sebenarnya. Abis telat makan pun, kalau makannya nggak banyak karena gue emang udah terbiasa nggak makan banyak. 4, gue tidur tuh selalu di jam yang aneh, kayak jam 1, jam 2, jam 3. Bangunnya pagi tetap jam 7 lagi gitu. Habis itu kalau soal makanan gue udah lumayan picky sih. Kalau apa yang dimakan gue udah lumayan gitu. Olahraga ada lah seminggu 1-2 kali gitu. Jadi bener-bener ya Allah, doain teman-teman gue bisa berkomunikasi dengan baik. Guys, tolongin gue. Ya ampun, ini hari ini bener-bener tersakit sih. Ini kayak reality show deh, kayak kayak lagi nonton sedih banget. Ya Allah, ya Allah. Kasian banget deh gue, ya Allah, kasian deh gue. Teman-teman, tunggu 1 menit. Gue ini dalam keadaan, ini adalah bentuk profesionalitas sebenarnya. Gue tadi mikir kayak, apa gue ngomong aja ya gue lagi sakit ya. Cuman ini sekalian sharing juga ya. Ini adalah bentuk hal-hal yang, ini menurut gue emang ngomongin bedah mitos tentang dokter. Ini ada sambungannya sih sebenarnya, sambil kita mempelajari tentang kehidupan juga lah. Kayak misalkan nih, gue dalam keadaan kayak gini gue berangkatin gitu, kayak ini juga bentuk dari sebenarnya lagi memupuk dan menanam intensi baik gitu. Jadi kalaupun gue bisa bilang gue sakit nih, gue nggak bisa datang gitu, tapi kalau gue mikir udahlah, kalau gue belum terseok-seok, gue berangkat aja gitu. Nah ini gue nggak tahu nih, gue nih membuat diri gue makin sakit apa enggak, karena sejatinya gue tuh sebenarnya badanku gak enak banget. Terus sambil ini gue sambil ngebahas juga mitos-mitos dokter apa sih yang berhubungan sama ini gitu. Mitos dokter pertama, mengambil kuliah kedokteran pasti menjadi dokter. Tenot, salah. Mahasiswa kedokteran itu kalau jadi dokter itu kan pertama prosesnya adalah kuliah dulu 3,5 tahun, namanya preklinik. 3,5 tahun, hitunglah menuju 4. Kalau lo lancar 3,5 tahun, kalau ada seok-seok dikit 4 tahun. Abis itu kalau lo gak ngambil profesi, jadi lo lulus sebagai Andira Utami Sarjana Kedokteran, Andira Esket. Abis dari Esket, kalau mau punya gelar dokter, harus mengambil koasistensi, atau kayak ibaratnya kita pendidikan profesi itu 2 tahun.
1,5 tahun sampai 2 tahun. Udah 6 tahun ya, say. 2 tahun itu koas. Kalau koasnya nggak lulus juga, berarti belum bisa dapat gelar. Jadi setelah koas, kita belajar tuh tentang organ dari kepala sampai kaki. Udah jadi koas emang pasti jadi dokter? Belum tentu, bro. Udah jadi koas ini kita belum punya gelar dokter. Kita baru dipanggil sama lingkungan pendidikan kita di area kuliahan gitu, dokter muda dipanggilnya, atau dek koas. Terus abis itu kalau udah selesai koas, kita ada ujian namanya UKM PPD. UKM PPD itu kita diuji selama 2 jam pengetahuan yang kita pelajarin selama 6 tahun. Jadi lo diuji sama 150 pertanyaan pilihan ganda tentang semua penyakit yang udah lo pelajarin selama 6 tahun. Itu. Gue belajar secara dedicated 3 bulan. Dengan proses bangun jam 7, tidur jam 4 pagi. Untuk mempelajari ulang semua penyakit. Udah kayak gitu belum tentu jadi dokter juga. Karena apa? Setelah ujian lo belum tentu lulus ujian, coy. Nah kalau udah lulus ujian baru lo dapet gelar DR, dokter, gitu kan. Prosesnya panjang. Kalau udah kelar, belum kelar nih, udah punya gelar dokter, kalian akan disuruh internship. Tambah lagi setahun. Internship itu kayak pengabdian kita ke negara gitu, 1 tahun. Baru kalian dilepas menjadi dokter yang seutuhnya. Oke. Setelah itu kenapa aku ngebahas nomor 1 mitos dokter pasti jadi dokter? Itu mitos karena apa? Banyak teman-teman calon dokter yang udah sudah tereliminasi di tengah jalan gitu. Jadi dia udah kayak di tahun ketiga dia udah gak kuat, atau di tahun kelima dia gak kuat. Itu banyak banget. Jadi tuh dari 200 orang kita seangkatan paling 3/4-nya atau setengahnya yang jadi dokter. Plus dari satu Indonesia per tahun kita cuma menghasilkan sekitar 12.000 dokter. Dengan penduduk Indonesia yang 270 juta, per tahun cuma ngasilin 12.000 dokter sih lumayan enggak banyak sih gitu. Jadi dokter mengambil kuliah kedokteran pasti jadi dokter. Tenot, tidak. Sayangnya itu adalah mitos belaka. Terus mau gue sambungin juga, kalaupun dia udah jadi dokter, kayak misalkan contoh kasusnya gue gitu, menjadi dokter adalah pekerjaan yang enak. Itu mitos, coy. Jadi ini sering banget terjadi kayak, ih enak ya jadi dokter, gini-gini segala macam. Gue tuh nggak tahu dari aspek mana orang ngelihat enak jadi dokter, gitu. Mungkin karena gelarnya atau karena statusnya yang dokter. Mungkin kalau dari perspektif kolot gitu ya, perspektif yang udah jadul, mungkin orang akan nganggep keren gitu jadi dokter. Cuman kalau misalkan secara fakta harus gue kupas tuntas, jadi dokter tuh tidak seenak itu, Ferguson. Karena apa? 1, proses menjadi dokternya itu lama. 2, setelah menjadi dokter, lo kira dokter itu pembayarannya bagus gitu ya, atau gajinya oke. Nah, lanjut ke mitos berikutnya. Menjadi dokter gajinya pasti tinggi. Itu mitos. Jadi udah ada 3 mitos ya. Kalau kuliah kedokteran pasti jadi dokter. Salah. Kedua, jadi dokter itu enak. Salah juga. Karena banyak perspektif yang akan dan opini yang akan disampaikan sama teman-teman sejawat juga pastinya. Ketiga, gaji dokter pasti tinggi. Enggak. Jadi dokter itu punya kayak semacam hierarki gitu. Plus di Indonesia juga kita gak ada fixed rate. Gak kayak di luar negeri, belum lah. Setidaknya tuh, jadi kalau di luar tuh pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya profesi dan memang dibutuhkan gitu, itu tuh kalau di luar negeri misalkan dokter umum gajinya 100 sekian juta per bulan.
dokter spesialis 200 berapa kayak gitu. Di sini enggak sayang. Di sini UMR-nya tuh udah bagus gitu. Jadi dokter ya, dengan lo investasi sekolah sekian lama, lo juga bayar sekolahnya nggak pakai daun kan gitu. Terus dari segi gaji harus kita akuin, at least gue bukannya mengeneralisir, tapi gue yakin kok kalau gue bisa mewakili perasaan teman-teman dokter bahwa dengan resiko yang dirasakan dokter, kita terpapar penyakit, kita adalah garda terdepan di saat terkena pandemi. Penghargaan kita bisa nggak 2 digit coy, 1 digit, dan itu mungkin UMR. Kalau boleh buka kartu antar sejawat gitu ya, gue tuh kan masih tergabung ke grup-grup yang ada banyak dokter gitu kan, yang ibaratnya satu alma mater. Dokter itu tuh masih saling membagikan loker karena kita kan jatuhnya freelance kan, kayak kita bisa praktek di rumah sakit, bisa praktek di klinik sendiri, bisa jadi macam-macam sebenarnya. Cuman dokter pada umumnya gue sebenarnya mirisnya karena apa? Karena gue melihat antusiasnya tuh masih tinggi terhadap lowongan kerja yang sifatnya cuman harian gitu. Contoh, ada pengumuman kayak gini, dibutuhkan dokter duduk jaga selama 8 jam di klinik ini, bayarannya adalah 250.000. Gue kayak, gimana ya? 250.000 coy, lo disuruh jaga 8 jam. Lo tuh kalau dibayar 500.000 jaga 8 jam tuh udah bagus banget gitu. Jadi ini adalah bentuk dari, gue sebenarnya agak miris karena gila, dokter itu tuh dibutuhkan, bukan lo yang harusnya mengais-ngais. Dan yang gue mirisnya adalah dokter kan jadi mau gak mau meraup sebanyak-banyaknya kerjaan gitu. Kayak misalkan let's say ada kerjaan yang per hari dibayar 300.000, terus dokter ini mau akhirnya dia kerja tiap hari, coba ya, 300.000 kali 30, ya dapat 9 juta. Tapi nggak mungkin dapat kerja tipe kerjaan yang kayak gitu tuh, bukan yang kayak tiap hari ada gitu loh. Paling mentok-mentok kayak ada buat 2 hari 3 hari gitu. Jadi dibayar per dateng gitu. Gue lagi ngitung tadi. Nah itu 300.000. Kalau misalkan dibayar 150.000 kali, ya Allah, gue tuh sampai miris kayak gila. Teman-teman gue masih ada yang, ya namanya ini kan namanya juga mengais rezeki untuk menyambung hidup ya. Nggak ada yang tahu kalau misalkan teman-teman sejawat gue ternyata mau nggak mau harus kerja setiap hari supaya duit itu kekumpul jadi berapa. Tapi kan gue yakin di saat orang kerja, misalkan gaji orang gitu 5 juta, emang gajinya bisa, kalau sumber pendapatan lo cuman dari itu, lo pasti pakai dong. Berarti kan gaji lo tidak akan menjadi 5 juta lagi nanti, karena akan lo pakai buat biaya ini itu. Apalagi kalau jadi sandwich generation. Bayangin jadi dokter, kalau kerjanya masih misalkan dia menjadi dokter yang tipenya memang ngambil pekerjaan yang harian kayak gini, berarti dia harus nyari terus kan. Setelah nyari terus, let's say dia 150.000 dikali 150.000 dikali 30 hari, ya Allah, dapat 4,5 juta. Tapi itu kekumpul di hari ke-30. Ngerti gak sih? Kan sedih ya, ngerti gak sih? Jadi kayak gue tuh sebagai dokter ya, gue alhamdulillahnya kemarin tuh ada berkesempatan memang ngobrol sama pemangku kebijakan gitu. Jatuhnya ke Menkes. Gue nanya, Pak, gimana pengapresiasian dokter dengan pembayaran yang masih kadang-kadang tuh di bawah rata-rata gitu. Ternyata Indonesia masih belum bisa memberikan tunjangan yang sifatnya fixed rate. Jadi misalkan dokter umum
gajinya sekian, dokter spesialis gajinya sekian, dokter gigi gajinya sekian, belum bisa gitu. Nggak kayak di luar negeri. Lu lihat deh gaji-gaji dokter di Swiss, di Singapura, Malaysia, Amerika. Itu mungkin gaji 1 tahun dokter di Indonesia gitu loh. Itu gaji per bulannya gitu. Kalau gue kerja di Swiss gitu, gaji dokter umumnya itu 134 juta lah per bulan. 134 juta, 134 juta dikali 12. Ya setahun bisa ngumpulin 1,6 M lah gitu kan. 1,6 M dikali 5 tahun, gue udah bisa beli rumah sama mobil. Di sini 6 tahun. Ya 6 tahun mau ngapain? Jadi tentang jadi dokter enak, jadi dokter pasti jadi kaya, jadi dokter gajinya tinggi, itu mitos ya ibu-ibu. Terutama calon-calon orang tua yang mau nyuruh anaknya jadi dokter, please dipikirin berulang-ulang kali, karena tekanan menjadi dokter itu tidak kecil, berat sekali, cenderung sangat berat. Terus resiko-resikonya juga banyak. Terus tadi ada mitos apa lagi? Oh, mitos berikutnya, apakah dokter selalu telat datangnya gitu? Mitos atau fakta? Sebenarnya mitos, tapi kenapa sering dinormalkan? Karena dokter itu cenderung punya tempat praktek yang berbeda-beda. Kayak satu hari dia praktek di 3 rumah sakit berbeda, sehingga ada kemungkinan dia datang telat ke praktek yang berikutnya gitu. Jadi dokter tuh telat bukan karena keinginan dia pribadi gitu ya. Karena satu, terutama di Jakarta, lo tahu macetnya. Dokter juga gak bisa menangani pasien dengan kayak 5 menit doang, ntar dikira gak ditangani dengan baik gitu kan. Aduh bentar deh, kok gue merasa ini gue sakit ya, kayak ada jerawat gitu, kesel. Terus abis itu jadi tentang emang dokter selalu telat, sebenarnya itu enggak ya, nggak selalu. Itu terlalu mengeneralisir. Jadi dokter itu tidak selalu telat, tapi lebih karena kondisi dan kerjaan dia yang ngebuat dia itu harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga ada kemungkinan sampai ke tempat berikutnya itu akan kayak mungkin telat gitu. Apalagi kalau misalkan tinggalnya di Jakarta. Terus yang berikutnya, apakah dokter itu selalu punya yang namanya God complex? Apa sih God complex? God complex itu adalah sebuah cara berpikir atau sikap yang tidak mau, ibaratnya saya pasti benar gitu. Dokter itu pasti benar. Dokter itu yang lebih tahu. Ini kayaknya curhatan-curhatan pasien-pasien aja sih, kayak dokter punya kecenderungan gak mau dengerin ilmunya pasien. Kalau pasien tahu lebih, dokter merasa kayak lo tahu apa tentang ini gitu. Ini sebenarnya kita kembalikan lagi ke dokternya ya, karena tidak semua dokter bersikap seperti itu. Jadi tapi memang ada beberapa dokter yang punya sifat atau menunjukkan sikap kayak, gue dokter, lo pasien, gue pasti tahu lebih, lo nggak tahu lebih. Itu nggak juga, karena dunia kedokteran, dunia sains itu ilmunya selalu terus berkembang. Jadi pasti ilmu tuh selalu akan harus diperbaharui dan pasti terbaharui setiap saat. Penelitian selalu berjalan. Jadi kalau misalkan memang pasiennya ternyata lebih tahu, atau ada informasi yang pasiennya tahu duluan, itu mungkin gitu. Berikutnya, dokter yang sudah tua atau senior pasti manjur dan mujarab. Mitos. Gak boleh dok. Meskipun gini ya, meskipun kayak orang mungkin mikir jam terbang itu sama dengan performa kinerja apalah segala macam, tapi enggak kok. Jadi dokter-dokter yang pun masih muda gitu ya,
Kalau emang kita mau ngomongin jam secara variabel jam terbang, seberapa lama, boleh bersaing lah sama yang senior. Tapi kalau ngomongin berapa jumlah pasiennya, belum tentu dokter yang senior itu lebih banyak pasiennya dibanding yang junior gitu. Jadi bukan berarti dokter yang lebih tua pasti lebih sudah punya banyak pasien. Belum tentu juga dokter yang muda belum itu tidak memiliki pasien sebanyak dokter yang sudah senior. Karena apa? Kalau di IGD pasiennya ternyata ada 100 biji setiap hari ya. Bayangin deh. Jadi dokter, pasien per hari 100 kali 7 hari. Kalau misalkan dia kerja dalam 1 minggu, 700 kali 30. 700 kali 4. 7 kali 4, iya. Apa namanya? Jadi 2.800 per bulan. 2.800 per bulan dikali 12. 33.600. Yakin? Dokter senior per tahun ada 33.000 pasien yang ditanganin gitu. Jadi kalau soal durasi jam mungkin ya, karena dari segi umur dia yang senior hidup duluan. Tapi kalau dari segi pasien bukan berarti yang senior itu udah pasti lebih menangani lebih banyak pasien gitu. Jadi tentang dokter yang senior itu pasti apa namanya lebih mujarab, itu adalah mitos. Oke. Mitos berikutnya, ntar gue baca dulu. Mitos yang berikutnya adalah mahasiswa kedokteran semuanya pintar. Gimana ya? Nggak tahu mitos, nggak tahu relatif, tapi mungkin kalau emang kita disamaratakan cara masuknya, kita kan memang melalui sebuah tes ya sebelum masuk. Nggak akan bilang mahasiswa kedokteran semuanya pintar sih, enggak. Tapi mungkin ada standarisasi keilmuan atau kayak standarisasi aspek yang mungkin mahasiswa kedokteran dirasa punya sama gitu. Soalnya kan gue melewati beberapa tes tuh kayak ada MMPI segala macam. Mungkin ada beberapa aspek tuh yang minimal tuh calon mahasiswa-mahasiswi ini tuh punya standar segini. Nah itu penilaian mereka yang tahu lah. Tapi kalau pintar tuh menurut gue nggak tahu tolak ukur pintar tuh dilihat dari mana sih gitu. Pintar kan nggak cuma textbook doang. Jadi kalau mewakili gitu sebagai mahasiswa kedokteran semuanya pintar. Mungkin mahasiswa kedokteran sudah memiliki standar mutu yang dinilai oleh institusi, betul. Tapi kalau semuanya pintar belum tentu. Kayak gue merasa gue nggak pintar, tapi gue bisa bersaing sama yang jenius dan otaknya encer kalau gue rajin. Jadi pintar itu bisa dikalahin sama rajin. Jadi teman-teman gue nih yang biasanya di kuliahan bisa tidur terus baca sekali pas ujian dapat nilainya A minus. Gue itu yang kuliah datang belajar di rumah berjam-jam belum tentu nilainya lebih tinggi daripada mereka. Tapi makanya persaingan sama mereka adalah gue harus lebih effort. Gue jadi lebih harus sering nyatet. Terus gue ulang terus. Gue ulang repetisi aja. Repetisi materi gitu. Jadi kalau semuanya pinter, tenot sih sebenarnya, mitos. Kalau semuanya punya standar kompetensi yang dibutuhkan institusi, pasti karena kan kita dites. Tapi yang membedakan di mahasiswa kedokteran adalah yang menjadi kunci dan penting adalah di kedokteran itu lo harus rajin sih. Kalau nggak rajin berat sih, karena lo tuh akan disuruh baca materi. Tapi lo bisa juga berselancar di dunia kedokteran. Kayak contoh, ini sebenarnya hasil dari rajin juga sih. Kayak misalkan lo rajin baca nih, terus lo tiba-tiba di dunia kedokteran tuh bisa di tengah hari yang lo lagi menelusuri rumah sakit gitu, lagi ada pasien atau apa, lo tiba-tiba dipanggil sama dokter siapa untuk presentasi penyakit. Tiba-tiba nggak ada persiapan apa-apa, ayo presentasi penyakit gitu. Ya kita bikin PPT cepet-cepet, kita presentasiin. Yang jago ngomong pasti lewat. Kayak misalkan contoh nih ya, ini ajaran yang sebenarnya menyesatkan tapi menyelamatkan gue minimal di koas gitu. Kayak dokter
Aduh, gue takut memberikan informasi yang menyesatkan, tapi intinya presentasi, bayangin ya, lo nggak ada aba-aba, lo tiba-tiba disuruh presentasi kasus, presentasi penyakit, tiba-tiba itu tuh adalah harian di dunia kedokteran. Jadi lo lagi makan siang, tiba-tiba Andira, lo dipanggil presentasi kasus ya di sini gitu, lagi makan, dan itu akan mempengaruhi kelulusan lo apa enggak gitu kan. Kayak ya Allah, bayangin ya. Makanya jadi dokter tuh menurut gue, kalau tagline-nya kayak semua dokter itu pintar, pintar nggak cukup lagi jadi dokter tuh. Karena satu, harus mentalnya kuat, dua, badannya juga kuat, tiga, nggak baperan, empat, rajin baca. Udah, lo kemungkinan besar orang yang bisa yang jadi tentara bisa jadi dokter karena dia kuat secara fisik dan mental ya. Karena ditatar, kita juga ditatar coy. Karena apa? Ya di kedokteran itu senioritas tuh adalah hal yang maklum gitu kan. Gue karena dulu pas di kedokteran udah pernah memulai karir bernyanyi sebelum gue jadi mahasiswa kedokteran, sering banget gue kayak dimarahin di depan umum, di depan banyak pasien yang lagi nunggu, kayak Andira, nggak usah banyak ngomong deh. Kalau lo cuman modal bisa nyanyi sama modal nyatok, kesel nggak lo? Bayangin kalau gue adalah manusia baper. Pertama, gue nggak nyatok lagi, gue males nyatok. Kalau skincarean iya, jelas, karena gue bangun jam 4 pagi untuk skincarean. Nyatok, mau genit gimana gitu loh, ngerti gak sih? Karena dulu pas kedokteran itu emang gue udah punya partner sih, kayak tandeman gitu, cinta-cinta monyet gitulah. Emang pada masanya waktu itu gue sama senior yang udah tingkatnya tinggi gitu, agak ada sengajanya dikit biar pas di koas itu gue aman gitu. Gue tahun berapa, cowok gue tahun berapa gitu. Cuman enggak lah, itu enggak ada yang bercanda sebenarnya. Pokoknya intinya kedokteran tuh penatarannya tuh nggak cuman ditatar otak tapi ditatar mental gitu. Jadi kalau dibilang semua dokter itu pintar, mungkin iya enggak, tapi semua dokter harus rajin, bener. Itu nggak mitos. Kalau nggak susah, kalau nggak lu bisa jadi mahasiswa abadi, nggak kelar-kelar lu nanti kuliahnya. Karena emang bisa selama itu. Kayak teman gue kemarin yang seangkatan, gue baru lulus jadi dokter ya seminggu kemarin gitu. Karena dan gue bisa satu ronde atau satu putaran sama yang 5, 6, 7 tahun di atas gue bisa. Gitu teman-teman. Terus mitos atau fakta yang berikutnya, dokter bisa menyembuhkan semua penyakit. Mau bilang mitos nanti mencoreng nama dokter, tapi kembali lagi, kesembuhan dan kesehatan hanya datang dari Yang Maha Esa. Tapi kita dijadikan perpanjangan tangan yang sudah mempelajari beberapa penyakit supaya penanganannya lebih efektif dan tepat gitu. Jadi dokter bisa menyembuhkan semua penyakit, kita berharapnya juga begitu. Tapi kalau misalkan memang takdir berkata berbeda, kita nggak bisa apa-apa. Jadi dokter bisa membantu memaksimalkan penyembuhan sehingga bisa meraih kesembuhan. Iya. Dokter pasti bisa menyembuhkan semua penyakit? Enggak, karena ada yang namanya takdir, ya kan? Jadi yang tadi tuh mitosnya karena apa? Kita masih memiliki kuasa yang lebih besar di atas gitu. Kayak takdir yang kayak ya macam-macam lah kasusnya, yang kayak misalkan ada nih yang kecelakaan lalu lintas, cuman kegores di alis, yang keselak kacang meninggal dunia. Itu gue alami di IGD gitu. Kayak kalau gue lagi jaga malam tuh kasusnya agak aneh-aneh gitu, terpuntal-puntal gitu, yang kecelakaan motor, yang
keselak kacang tewas. Itu kayak emang gak ada yang tahu gitu. Jadi yang berikutnya adalah kalau mau jadi dokter itu emang kembali lagi sih mentalnya harus kuat. Karena lo bayangin ya, gue menghadapi 2 kasus itu di waktu yang bersamaan. Muka gue harus datar kayak malam bapak ibu, kita sudah membantu dan kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin, tapi ternyata barang yang tersedak di pasien X itu sudah masuk ke dalam paru-paru sehingga tidak bisa diambil dan sudah telat karena oksigennya tidak mencukupi gini. Muka gue harus kayak gini, nggak ada yang kayak, Pak, Bu, maaf ya, kita nggak boleh kayak gitu aturannya. Karena kita kita boleh berempati tapi nggak boleh sampai memasuki perasaan yang dirasain sama pasien. Jadi gila sih, roller coaster dan naik turunnya emosi di saat jaga instalasi gawat darurat tuh lumayan gila sih. Karena ngelihat mati hidup seseorang tuh kayak harus jadi pertanyaan sehari-hari gitu. Kayak misalkan gue habis makan siang ada pasien kritis gitu, gue kayak nanya ke perawat misalkan, Kak gimana status pasien yang ini segala macem. Misalkan ada yang namanya code blue itu tuh biasanya kalau udah harus di RJP yang ngok gitu, kayak bisa tiba-tiba gue lagi makan di mana gitu, Dok code blue lari-lari semua kita neken yang dada gitu, yang ngok gitu. Dan neken dada itu si RJP itu resusitasi jantung dan paru, kalau dokternya nggak tegaan juga nggak bisa. Karena apa? Pilihannya 2, mau nyelamatin dan men-trigger ulang jantungnya, atau RJP atau resusitasi jantung paru tapi ada kemungkinan tulang rusuk pasien tersebut patah. Mata nggak lo? Pilihan yang berat gak sih? Kayak kalau gue gini nanti tulangnya patah tapi nanti dia hidup, kita akan tetap harus pilih kemungkinan itu. Jadi sebagai dokter pilihannya juga harus cepat. Karena apa? Meskipun ada kemungkinan tulang rusuknya patah, tapi orang itu bisa jadi ada kemungkinan selamat dan hidup kembali, kita lebih memilih oke, nggak apa-apa deh patah, yang penting jantungnya bisa berdetak lagi. Bayangin kayak kalau lo tuh nggak tegaan, ya boro-boro lo mau ngok gitu kan, itu kan harus pakai tenaga gitu. Makanya seringnya memang yang RJP tuh dokter cowok. Jadi ini sambil ngebahas mitos-mitosnya dokter dari tadi sambil cerita juga perjalanan. Balik lagi ke pertanyaan, enggak, mitos yang berikutnya. Menjadi dokter itu pilihannya hanya bisa praktek. Mitos atau fakta? Mitos. Contoh lah saya itu dokter, tapi saya tidak menjadi dokter yang klinisi, bukan menjadi dokter yang praktek di poli gitu. Jadi dokter itu banyak ya teman-teman, cabang kesempatannya. Paling umum ya pasti jadi dokter yang praktek. Kedua, kalian bisa menjadi pegiat kesehatan atau aktivis kesehatan. Ketiga, kalian bisa jadi medical entrepreneur. Nah, saya Dr. Andira Utami memposisikan diri sebagai medical entrepreneur. Karena apa? Kembali lagi, gue ngeliat proses ini kan terserah ya, masing-masing orang punya cara dan keinginan jalan hidupnya masing-masing. Cuman gue ngeliat cara gue berpikir kayak gini. Ini karena paparan orang tua gue ya, terutama bokap gue. Jadi tergantung paparan sekitar juga sih. Karena bapak gue itu backgroundnya bukan dokter, yang dia tanyakan karena dia backgroundnya tuh keuangan dan finance, saham, capital market gitu. Dia nanyanya pertanyaannya bukan, Andira mau jadi spesialis apa, kapan sekolah lagi, enggak. Pertanyaan bokap gue gini, Andira, lu mau megang duit berapa, pas umur berapa? Dia
nanya, lu mau punya duit berapa di umur berapa? Gitu pertanyaannya. Terus gue bilang, aku mau punya duit segini di umur segini. Abis itu gue disuruh ngitung. Coba Andira hitung, kalkulasiin kalau Andira kerja sebagai dokter praktek setiap hari selama sekian tahun, target jumlah uang yang Andira pengenin tercapai nggak? Kembali lagi memang tergantung dari paparan lingkungan. Bokap gue tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang nge-trigger untuk kayak kapan menjadi dokter spesialis segala macam, enggak. Dia lebih mikir gimana caranya kelangsungan hidup yang memang sangat erat dengan keuangan kan gitu. Dan dia memang dari orang keuangan gitu. Jadi makanya dia nanyanya, lo mau punya duit berapa pas umur berapa? Nanti gue kasih tauin caranya gimana gitu. Alhamdulillah ya. Maksud gue juga merasa beruntung punya paparan orang tua yang bisa mengajarkan tentang keuangan gitu. Karena menjadi dokter, gila, kita nggak mesti jadi dokter deh, menjadi masyarakat umum pada umumnya gitu, kayak gue gitu sebagai masyarakat halayak umum. Emang lu udah ahli tentang keuangan? Lu tahu gimana caranya nabung supaya lu bisa dapet uang sekian? Naruh duit di mana? Harus berinvestasi kemana? Lu harus punya apa? Lu beli apa? Aset atau apa? Saham atau beli apa? Lu nggak tahu kan? Karena gue juga nggak tahu gitu. Karena gue mikir oke, kita melangsungkan hidup dari bekerja aja gitu. Padahal kalau lo pelajarin, lo tuh bisa menggunakan uang yang masuk ke kantong lo, diputar lagi uangnya dengan dari beberapa platform atau wadah di dunia keuangan. Makanya ada yang namanya fintech, financial technology, dan itu udah terdepan banget. Makanya tuh ada beberapa platform-platform fintech gitu buat investasi kan udah banyak sekarang dari handphone kan. Nah itu aja gue nggak gue pelajarin. Akhirnya bokap gue nanya, Andira, pertanyaan yang paling menggugah adalah, lo mau punya duit berapa pas umur berapa? Gue bilang gue mau leha-leha, leye-leye pas gue umur 35 gue gak mikir mau beli apa-apa. Gue pengennya kayak gitu. Gue pengen 35 menuju 40 gue ngurusin keluarga gitu. Dan itu adalah, sekarang gue berapa? Gue 28, 7 tahun dari sekarang. Gimana caranya dalam 7 tahun gue bisa mendapatkan uang sekian. Sabar. Tipsnya kan kalian mau denger kan? Akhirnya gue muter kepala. Akhirnya pas udah dikasih tahu sama bokap gue kan, gue disuruh ngitung kan. Andira coba deh, Andira hitung kalau Andira kerja setiap hari dengan misalkan duit yang Andira bisa dapetin sekian setiap bulannya dikali 8 tahun. Waktu itu gue ditanya itu pas gue umur 24 tahun lalu. 4 tahun lalu tuh berarti gue umur berapa? 24 menuju ke 35 itu 11 tahun. Oke. Dihitung lah. Oke, kalau gue kerja setiap saat selama 11 tahun gue kali, gak nutup coy. Jauh banget lagi. Kayak gue udah ngitung, kalau gue nabung semua gaji per bulan gue tanpa gue melakukan pengeluaran apapun tiap bulannya, gue kali 13 tahun, angka yang gue pengenin buat leye-leye dan leha-leha di umur 35 gak kena, gak nyampe. Gue bilang, ya Allah, ini orang-orang di luar sana pada ngitung kayak gini gak ya? Ini kan sebenarnya mengajak orang untuk memikirkan kayak masa depan gitu, kayak berapa banyak yang harus lo tabung supaya lo hidupnya aman segala macam. Karena ini kan tidak semua orang berpikir seperti itu kan. Karena kebetulan paparan gue adalah orang yang backgroundnya itu finansial, keuangan, jadi diajak berpikirnya tuh ke arah situ. Karena boleh nanti di masa depan hidup dengan cinta, tapi PLN atau misalkan listrik kan tidak dibayar oleh cinta, sobatku gitu. Jadi gue gue diajak untuk juga berhitung gitu, kayak gimana caranya lo bisa sampai di titik gimana lo bisa nyaman gitu. Akhirnya setelah gue ngitung, gue kayak wah shoot, gue gak bisa lagi meraih angka ini gitu kan. Akhirnya gue mikir, gue udah sekolah dokter sekian lama, masa sih gue hempas sih kedokteran gue. Akhirnya gue nyari
interest yang gue tetap suka juga di dunia kedokteran. Gue cari irisan-irisannya, gue akhirnya ngambil course sertifikasi di Stanford tentang nutrisi. Jadi gue lebih konsultasi nutrisi. Terus gue kerjanya bisa remote dari mana aja segala macam. Sampai akhirnya gue nge-decide untuk bangun startup kesehatan. Startup kesehatan ini bentuknya ekosistem gitu. Jadi bayangin aja, ibaratnya ya ekosistem sih. Ya namanya ibaratnya ekosistem, ibaratnya tuh lu dari ujung sampai ujung kesehatan gue bantu tanganin. Tapi di bagian pencegahan. Hanya di pencegahan aja. Pengobatan gue nggak mau utak-atik rumah sakit yang sudah ada sekarang. Gue nggak mau berantem sama pemain-pemain yang udah megang dari lama. Gue mau terjun ke lautan yang masih blue ocean gitu. Ibaratnya yang masih sepi peminatnya gitu. Jadi gue fokus nih sekarang sebagai medical entrepreneur. Kenapa gue memproyeksikan target keuangannya dengan cara ini? Gue jadi kayak lagi ngajarin tentang finance dan capital market deh. Karena perusahaan ini bisa masuk ke yang namanya capital market gitu. Nanti ada kayak ibaratnya ada persentase saham yang dimiliki dan bisa dibeli oleh investor atau segala macam. Ya kayak beberapa platform-platform online yang kalian lihat sekarang itu kan mereka startup. Di saat startupnya berhasil, jadi startup itu emang kalau startup dapat duitnya dari mana dok gitu? Banyak aspek sebenarnya. Kayak kalau startup, harapan gue adalah apa yang gue bangun bisa menyehatkan Indonesia. Jadi salah satu yang dinilai dan dijadikan aspek yang bisa menentukan harganya adalah keberdampakan dari startupnya gitu. Ini siapa tahu pendengarnya ada yang mau bikin startup kan. Terus kalau ada multiplier effect, misalkan bisa menyehatkan manusia, bisa mengurangi persentase penyakit, itu pasti nilainya jadi jauh lebih besar kayak gitu. Jadi selain gue juga mencari duit, gue juga berperan dalam mengedepankan kemanusiaan gitu. Jadi tapi kalau di dunia entrepreneur dan startup ini, gue harus berdarah-darah dan garuk-garuk aspal tuh minimal 2-3 tahun. Jadi gue nih punya startup, gue gak menggaji diri gue sendiri pak. Gue nanti namanya burning money gitu. Ngapain gue ngeluarin uang dari gue untuk gue. Jadi makanya gue lebih ke hiring aja supaya produknya berkembang, tapi diri gue ya gak gue gaji gitu. Jadi menjadi entrepreneur bukannya mudah. Ternyata gue pikir kan kayak oke, nanti di tahun sekian bisa ada kemungkinan mendapatkan sekian. Ternyata menjadi entrepreneur memaksa saya untuk bekerja dari Senin ketemu Senin. Oke? Dari Senin ke Senin, jamnya juga nggak bisa ditentukan gitu. Sampai akhirnya ada kemarin beberapa waktu lalu gue kayak bilang, udahlah gue udah butuh PA deh, kayak gue butuh personal assistant. Jadi kalau ada jadwal masuk, ya udah lewat dia gitu. Karena alhamdulillahnya kembali lagi ke tadi pertanyaan mitosnya atau fakta atau enggak gitu. Jadi mengambil kuliah kedokteran sudah pasti harus jadi dokter yang praktek. Nah ini maksudnya gue mau ngasih tahu gue dokter, tapi gue menjadi entrepreneur. Di lain sisi gue punya hobi, gue juga bekerja sebagai penyanyi, seniman, musisi. Terus di lain waktu gue juga menjadi health speakers. Gue biasanya jadi pembicara kesehatan karena gue dokter gitu. Jadi pinter-pinternya kalian lah sebenarnya memaksimalkan skill kalian untuk bisa dikonversikan menjadi apa bebas. Entah jadi koneksi, entah jadi jadikan skill dan talenta kalian tuh aset, bisa supaya bisa lebih bagus lagi kalau bisa mendapatkan in return buat kalian. Misalkan kalian bisa mendapatkan rezeki dari situ, bisa menyambung hidup dari situ gitu. Jadi kalau pertanyaan dokter pasti harus praktek, enggak, pilihannya banyak.
Tapi kalau gue mentalnya adalah karena gue udah sekolah dokter lama, gue setiap melakukan pekerjaan yang lain, kedokterannya atau kesehatannya pasti gue bawa. Karena apa? Si startup ini gue bergeraknya di bidang kesehatan. Jadi namanya medical entrepreneurship, tapi sekarang kita kan mengedepankan namanya health technology. Satu itu. Kedua, sebagai penyanyi gue selalu bilang gue mau ngikutin Dokter Tompi karena Dokter Tompi punya hobi nyanyi. Jadi dia praktek, dia bisa nyanyi juga gitu. Jadi unsur dokternya tuh nggak akan gue tinggalkan gitu. Dua itu, gue terinspirasi dari Dokter Tompi. Ketiga, jadi pembicara kesehatan itu emang kebiasaan dan kesukaan gue karena gue selalu suka ngomong di depan orang, suka berdiskusi gitu. Jadi kalau ditanya gimana perasaan gue, ya gue happy karena gue dipaparkan beberapa kesempatan pekerjaan yang menyenangkan gitu. Gue nggak bener-bener cuman dari jadi dokternya doang gitu. Dan gue merasa bersyukur sekali karena kesempatan ini belum tentu dirasakan sama orang lainnya gitu. Dan seringkali juga gue selalu berpikir ini adalah bentuk bersyukur gue sebenarnya, even untuk berada di sini hari ini juga ngobrol sama kalian. Ini adalah bentuk realisasi dari apa ya, menjadi dokter itu sebenarnya bisa luas. Ini gue juga di sini kan segmennya juga kesehatan dan memang harus dokter yang ngomongin gitu. Jadi jangan berpikir kesempatan menjadi dokter itu cuman ya udah jadi dokter aja, jadi ini aja. Kayak jadi dokter tuh pintunya tuh cuman satu gitu, enggak. Banyak, tinggal kreatifnya kalian aja gimana. Terutama juga teman-teman atau bapak ibu yang mau nyuruh anaknya jadi dokter, langsung dipikir-pikir dari sekarang, langsung dipelajarin jalur dan alurnya dari sekarang karena sekolahnya dan kuliahnya tuh panjang, bebannya itu berat. Apa yang akan dilakukan dan dikerjakan ke depannya tuh harus direncanain banget karena dokter tuh, terutama dokter yang memang targetnya mau praktek atau jadi spesialis, itu tuh alurnya dan jalurnya tuh udah saklek gitu loh, udah pakem, udah berarti ini lanjutannya ini kayak udah ada operannya gitu loh, udah ada common knowledge-nya gitu. Jadi gue sekali lagi mau bilang thank you banget untuk segala kesempatan yang diberikan oleh semesta yang Maha Esa, yang diberikan juga oleh Langit Musik, LCUK, Telkom, untuk bisa mengakomodir juga berbagai macam pekerjaan sehingga bisa membawa dan menyuarakan, menggaungkan perspektif dari berbagai macam profesi. Dan di sini gue berkesempatan untuk sharing berbagai macam info. Berapa puluh kali ya, 20 episode loh, lumayan ya kita ngobrol bareng-bareng. Jadi ini adalah bentuk ucapan syukur gue sudah diberikan kesempatan ini, bertemu juga dengan banyak orang. Gue seneng karena ini juga bentuk bahwa gue direstui sama semesta. Karena gue tuh dari dulu pas koas gue mikir kayak gue gak mau praktek jadi dokter yang harus praktek di rumah sakit jaga malam. Karena apa? Semenjak gue gak bisa nganterin eyang uti gue, jadi eyang gue tuh pas gue lagi koas, lagi jaga malam, meninggal dunia. Terus apa? Gue gak bisa nganterin ke pemakaman. Semenjak itu berbuah menjadi kayak amarah yang kayak oke, gue akan tetap lulus menjadi dokter, tapi gue akan mendapatkan uang tanpa gue harus praktek. Karena gue gak mau udah sekolah sekian lama, waktu gue pun termakan karena kewajiban pekerjaan. Itu amarah yang menjadi bensin gue, sehingga gue gimana pun gue harus kreatif, sehingga gue tetap jadi dokter, tapi gue tetap bisa melanjutkan hidup dan menyambung hidup gitu. Jadi motivasi orang beda-beda, tapi ternyata motivasi gue di situ cukup berapi-api. Dan alhamdulillahnya
direstui dan dikasih jalan sama yang di atas untuk bisa tetap menjadi seorang dokter, tetap mengedepankan kesehatan, tetap membahas tentang kesehatan dan medis tanpa menjadi dokter yang berpraktek gitu. Jadi gue merasa bersyukur banget karena dari dulu gue selalu dibilang, Indir kok sayang banget sih nggak praktek nggak segala macam. Gue nggak maksa untuk semua orang tuh ngerti tentang jalan hidup yang udah gue tetapkan untuk diri gue, tapi itu adalah tantangan buat gue sendiri untuk memilih jalan yang jauh lebih sepi, jalan yang jauh lebih tidak populer gitu, jalan hidup yang mungkin jauh lebih dipandang kayak nggak oke, nggak promising, ini itu. Nggak apa-apa, karena pada dasarnya pesan moralnya adalah ternyata orang yang perlu percaya sama impian lo tuh cukup lo sendiri sih. Harus sebegitu percayanya sehingga tidak ada satu orang pun bisa mematahkan apa yang sudah menjadi target hidup lo dan impian lo gitu. Jadi di episode terakhir ini gue mau say thank you untuk semua teman-teman yang udah mendengarkan. Semoga kalian terus terinspirasi, semoga kalian juga selalu sehat, dan doakan aku bisa sembuh dan tidak batuk-batuk lagi, dan doakan juga Jakarta polusinya membaik dan seluruh Indonesia bisa menjadi tempat yang lebih sehat lagi untuk kita bernafas sehari-hari. Oke teman-teman, aku izin pamit. For the last time, sehat luar dalam di 100% sehat. See you when I see you. Bye bye.